Satu hal yang mesti all new graduates tahu itu adalah jurusanmu itu tidak menjanjikan apapun, baik career path lu ataupun kesuksesan lu. Gimana nih, gue S1 tapi gue feeling lost dan segala macamnya. Kadang kita tuh merasa kayak this is the end of the world. Kayak lo tadi bilang, ya udah kalau di sini gue salah, ya udah selamanya gue salah. Enggak, lu tuh baru 20-an, bahkan awal 20-an gitu. Your life has just started gitu loh maksudnya. Kenapa harus merasa ini akhir dari segalanya tuh? Kalau lu bener-bener pikirin sendiri ya, lu di 20, lu meninggal di umur 80, lu merasa ini adalah akhir tuh gak make sense sebenarnya. Dalam upaya untuk memilih karir apa yang ingin diambil dalam kehidupan, menurut gue itu adalah long life process yang akan terus berulang gitu. Menurut lu Nici, do you believe karir atau pekerjaan apa yang ingin kita jalani di kehidupan kita itu ditentukan ketika kita udah ada di akhir masa perkuliahan aja? You ask me, do I believe ya? Yeah. Sebetulnya kalau nanya di titik sekarang jawabannya enggak. Tapi kalau lu nanya gue pada saat gue lulus dulu, yang gue tahu jawabannya adalah iya. Jadi kayak lu tadi, kayak lu merasa ketika lu lulus, ya berarti ini career path gue gitu. Ini adalah jalan hidup yang harus gue tempuh selamanya gitu. Rasa-rasanya kayak lulus dari kuliah itu adalah verdict life sentence gitu rasanya. Kayak itu adalah 4 tahun. Gue tuh kadang lucu ya, padahal itu kan cuma 4 tahun ya, tapi rasa-rasanya tuh kayak sebuah gerbang menuju satu kayak monopath of future gitu. Padahal kan harusnya enggak, cuma 4 tahun loh itu sebenarnya. One gitu, end point of life gitu ya? Iya, soalnya kayak seolah-olah tuh, apalagi yang ditanamkan oleh orang tua zaman dulu ya, itu kan kayak mereka tuh kuliah di X, terus ya udah selamanya kemudian harus meniti karir di X itu gitu kan. Sehingga mungkin yang mereka tanamkan ke kita tuh juga, ya kalau lu di sini ya udah selamanya di sini gitu, karena itu adalah pintu gerbang menuju kehidupan lu gitu. Nah tapi makin kesini ya Hari, gue tuh belajar dari salah satu profesor di Harvard. Dia tuh bilang gini, satu hal yang mesti all new graduates tahu itu adalah jurusanmu itu tidak menjanjikan apapun, baik career path lu ataupun kesuksesan lu. Dan benar banget. Sejak saat gue dengar itu ya, gue merasa oh iya ya, gak ada hubungannya loh sertifikat ini sama kemudian ketika gue bawa itu ke penerima kerja gitu ya, itu tuh mereka tidak bisa menjanjikan akan menerima gue. Dan itu terjadi kan, sekarang kayak banyak lulusan S1 terus kemudian banyak yang gak kerja juga karena memang sertifikat itu tidak menjanjikan kesuksesan lo, ataupun itu adalah sebuah kutukan bahwa lu harus ada di bidang itu selamanya gitu. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, pilihan, semuanya yang ada sekarang itu kan berarti semakin kesini kita semakin tahu bahwa ya kadang-kadang apa yang kita dapat di S1, apa yang kita pelajari di universitas itu udah lebih ke cara pikir, ya nggak sih, lebih ke network. Kayak lu sama gue kan ketemu di S1 kan, lebih ke network. Terus juga lebih ke pengambilan keputusan, pengalaman dan segala macamnya gitu. Jadi kalau nanya gue apakah gue percaya bahwa jurusan yang kita sempat ambil di universitas itu harus menjadi jalan hidup yang kita tempuh selamanya sih enggak. Udah jelas enggak lah. Tapi kan itu hanya berlaku untuk beberapa jurusan yang tidak mengharuskan kita untuk memiliki spesifik skill set gitu. Misalnya, kalau kita pengen meniti karir di bidang kedokteran, kita pengen menjadi spesialis dokter gitu. Tentu kita harus udah persiapkan dari awal dong, bahwasanya ya kita harus kuliah di kedokteran untuk bisa mendapatkan spesifik skill set tersebut. Beda ceritanya kalau misalnya kita mengambil jurusan di bisnis atau engineering, mungkin itu opsinya akan semakin banyak. Berarti kalau begitu, untuk menentukan karir kita, apa pekerjaan yang ingin kita kerjakan setelah lulus kuliah, harusnya itu ditentukan bahkan sebelum kita memilih jurusan kita untuk berkuliah dong. Kalau lu ngomong seharusnya iya, iyalah. Maksudnya kalau lu bener-bener pingin hidup yang ideal, yang kayak tadi lu bilang, harusnya sebelum lulus, kemudian lu tentuin dulu habis ini lu mau kemana, habis itu lu dalam di situ lu dive deep gitu. Iya, harusnya iya, karena itu akan lebih membuka. Karena ketika lu menemukan apa yang lu suka sebelum lu masuk gitu ya, dan lu masuk terus ternyata lu suka banget, that's a pure luck I think. That's lu beruntung banget maksud gue. Tapi kemudian gini, kayak kalau lu tadi bilang kalau misalnya lu pengen di kedokteran ya lu harus lulus sebagai dokter dong. Ya jelas dong. Tapi kemudian setelah lu lulus sebagai dokter, lu pengen spesialis di mana kan tuh pilihannya kan banyak banget tuh Hari. Iya. Tapi kan basic skill setnya kan lu harus punya knowledge tentang basic kedokteran itu dulu. Betul. Sehingga kalau kemudian kalau misalnya lu lulus, misalnya gue lulus lawyer gitu S1 ya.
Terus ternyata panggilan hidup gue jadi dokter. Ya gue tahu gue harus kuliah lagi dong. Iya, kuliah ulang dari awal kan. Iya, tapi kan bukan berarti bahwa setelah gue lulus S1 sebagai lawyer gue tidak bisa. Itu kayak gue selama jadi lawyer kan belum tentu. Iya, benar. Kayak lu masih bisa menemukan lagi diri lu gitu. Atau kayak temen gue tuh ada yang dia tuh kan orang tuanya kan notaris ya, sehingga anaknya kan SHMH gitu. Tapi kemudian dia tuh suka sama bidang kedokteran gitu. Akhirnya dia jadi ini penasihat perhukuman. Apa sih penasihat hukum? Penasihat hukum untuk konsultan hukum untuk sebuah hospital gitu. Jadi dia mencari irisannya. Tapi kalau lu bener-bener masih pingin ngulang belajarnya, kayak lu masih punya tenaga dan energi untuk itu, ya silahkan untuk kuliah lagi dong. Maksud gue gini loh, Hari lulus S1 itu tuh cuman baru umur 22 loh Hari. Kalau sekarang life expectancy manusia dunia sekarang tuh kan ada 70 sampai 80 ya. Bayangin lu hidup 50 tahun itu kan masih panjang banget gitu loh. Jadi ya it's not the end of the world gitu. Lu baca gak sih berita tadi? Gue tadi baca berita sih. Ada mahasiswa atau mahasiswi Unbrau yang bunuh diri. Karena? Ya mental health lah basically. Setelah itu dibahas lah maksudnya tentang gangguan mental gitu. Tapi gue gak tahu apa yang terjadi. Tapi gini, karena banyak yang chat gue ya, banyak yang chat gue, banyak yang DM gitu bilang bahwa gimana nih gue S1 tapi gue feeling lost dan segala macamnya. Kadang kita tuh merasa kayak this is the end of the world. Kayak lo tadi bilang ya udah kalau di sini gue salah, ya udah selamanya gue salah. Enggak, lu tuh baru 20-an, bahkan awal 20-an gitu. Beda lagi kalau lu di akhir 20-an mungkin tuh bebannya akan beda ya. Tapi lu tuh di awal 20-an, your life has just started gitu loh maksudnya. Kenapa harus merasa ini akhir dari segalanya tuh? Kalau lu benar-benar pikirin sendiri ya, lu di 20, lu meninggal di umur 80, lu merasa ini adalah akhir tuh nggak make sense sebenarnya. Lu baru 25% dari kehidupan lu gitu maksudnya. Tapi untuk meminimalisir hal itu terjadi nih, bukankah kita harus mempersiapkan hal itu sebelum kita memilih jurusan? Menurut lu nih C, kalau misalnya kita masih belum tahu karir apa yang ingin kita jalani, kecuali karir spesifik seperti dokter ya, yang memang kita memerlukan skill set khusus untuk menjadi dokter kardiovaskular misalnya. Menurut lu jurusan apa nih yang cocok buat orang yang pada saat di masa SMA masih belum tahu nih karir apa yang pengen dia tuju, dan mungkin saja ada kemungkinan dia akan shifting karir yang bukan di jurusannya. Menurut lu jurusan yang paling fleksibel yang bisa kita pilih itu apa? Kalau misalnya lu nanya jurusan yang paling fleksibel dan segala macamnya, itu sangat tergantung pada bagaimana lu membayangkan kehidupan lu di 10 tahun ke depan. Jadi gini, ya itu balik lagi gue dengerin Profesor Harvard itu kan, dia bilang gini kayak I know how it feels to be 18 and feel lost gitu dia bilang. Karena ya kebanyakan orang memulai feeling lostnya tuh di umur 18 kan, itu kan kayak lulus SMA gitu kan, terus dilema mau ngambil jurusan gitu. Apa ya? Iya. Nah terus dia bilang gini, dan it's not fair when people ask how do you define success gitu. Untuk ke anak umur 18 itu tuh nggak fair untuk ditanya. Ya menurut lu sukses tuh yang gimana? Lu mau kehidupan lu kayak gimana? Apa segala macam tuh tidak adil karena kemampuan nalar dan referensi experience-nya tuh belum cukup kaya untuk kemudian dia bisa mendefine satu kesuksesan yang dia mau seumur hidupnya gitu. Jadi it's not fair. Nah, menurut dia satu-satunya yang harus anak umur 18 lakukan supaya dia kira-kira tahu dia itu ingin ke arah mana kira-kira ya. Itu adalah dia tuh ngambil a paper and a pen, terus dia nulis kehidupan seperti apa yang dia bayangkan untuk dimiliki di umur 28. Jadi misalnya kalau dia bilang, misalnya nomor 1 gue pengen kerja kantoran gitu ya. Nomor 2 gue pengen pakai suit and have a briefcase gitu-gitu. Ya itu tuh lo harus tulis semuanya. Nah terus lo dari semua yang lo tulis itu lo harus pilih salah satu yang bener-bener lo pengen, itu tuh kayak kebayang jelas, visionnya tuh jelas di kepala lo, dia bilang. Nah dari situ kemudian lu harus cari tahu jurusan apa yang mendekatkan lu ke vision itu. Jadi misalnya kalau kayak lo tadi bilang, kalau misalnya di vision itu adalah dia itu melayani pasien gitu ya. Nah berarti kan pilihannya banyak, nurse kah, atau kemudian dokter kah, atau jangan-jangan lu teknisi kedokteran kah, atau apa-apa gitu loh. Lah itu harus mendekatkan lu ke vision yang paling jelas. Nah dari situ baru lu kemudian bisa memilih rentang jurusan yang kira-kira bisa fleksibel untuk lo kemudian bisa jumping gitu. Kalau misalnya kayak
Ya kalau dokter itu kan kemudian mungkin setelah itu bisa, dia pengen ke nurse atau pengen kemana, atau pengen jadi scientist gitu-gitu, itu kan masih bisa gitu. Iya, bahkan dokter dan nursery itu sebenarnya mereka memisahkan kedua jurusan itu enggak sih? Kalau misalnya lu perhatiin, kan ada yang jurusan kebidanan, ada yang kedokteran kan. Nah itu dua jurusan yang berbeda. Tapi menurut gue ya Ci, jurusan yang paling versatile gitu, kalau misalnya lu masih belum tahu lu mau meniti karir di mana, menurut gue jurusan yang paling aman untuk diambil itu STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Karena menurut gue jurusan STEM itu adalah jurusan yang paling melatih pola pikir kita. Gimana caranya kita bisa berpikir lebih terstruktur. Itu adalah pondasi untuk berbagai macam karir ke depannya. Menurut lo gimana? Itu bisa gini, karena gue kan S1-nya kan farmasi ya. Jadi kan tuh science gitu basically. Terus kemudian S2 gue itu kan sosial politik nih, so it's human based kan. Jadinya, jadi gini, yang gue tertarik pada saat gue ngebahas tesis gue sama dosen pembimbing gue yang baru selesai PhD Amerika waktu itu, dia tuh ngomong gini, menurut saya, dia bilang gitu, secara garis besar manusia itu terbagi menjadi 2 kemampuan. Jadi kayak, menurut saya Aristoteles tuh ya pintar dengan caranya, Einstein tuh ya pintar dengan caranya gitu. Nah dia bilang gitu. Nah tapi kalau 2 orang ini dipertemukan dan harus pintar di tempat yang salah, mereka kan jadi tidak pintar, dibilang gitu. Nah, jadi menurut saya manusia tuh dia tuh sebenarnya punya fire atau desire yang dia tahu apakah dia tuh lebih suka ke science atau dia lebih suka ke sosial. Berarti STEM atau menurut non-STEM? Dia, yes, ya mungkin gitu STEM atau non-STEM gitu. Nah dia bilang bahwa kalau misalnya lu tuh adalah jiwa yang free gitu ya, lu jiwa yang berapi-api apa segala macam, mungkin lu lebih ke sosial. Dan kalau misalnya itu yang lu rasakan, lu lebih suka dengan art, terus kayak social science, political science, terus kayak ya dengan semua birokrasi itu, ya kemungkinan lu mungkin cocok di yang non-STEM. Atau ya art, linguistik gitu-gitulah. Nah tapi kalau lu adalah orang-orang yang suka dengan sistem, lu orang yang suka untuk membangun sesuatu dari awal gitu-gitu ya. Nah mungkin lu cocok dengan STEM gitu. Tapi ya bener sih kata lu, kayak kalau misalnya harus disimplifikasi banget, ya kemudian lu harus memisahkan diri lu dulu, apakah lu di STEM atau lu yang di non-STEM. Itu menarik sih, karena gue udah nyoba dua-duanya sih. Ini sama kayak pada saat kita SMA itu, kita disuruh milih kan, mau IPA atau IPS kan? Iya benar. Karena kata orang kalau misalnya kita ngambil IPA, itu kita bakal lebih gampang kalau misalnya kita belajar IPS. Iya katanya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngambil IPS, kita akan sulit banget untuk mempelajari IPA karena hal yang dipelajari itu berbeda. Dan itu juga berlaku di perkuliahan ternyata, yaitu dibagi menjadi STEM dan non-STEM. Tapi gue juga setuju sih apa kata lo, kita harus memproyeksikan dulu 10 tahun ke depan kira-kira kita pengen menjadi pribadi yang seperti apa. Setelah kita tahu pribadi seperti apa yang kita inginkan, baru kita cari tuh benang merah, apakah jurusan yang mendekati pribadi yang kita inginkan itu di STEM atau non-STEM. Itu adalah tips untuk teman-teman kita yang mungkin masih bingung atau nggak tahu mau milih jurusan apa, mau milih karir apa ke depannya. Tapi inilah apa early, the very early stage lah ya, sebelum lo nyebur gitu. Benar, sebelum kita nyebur ke realitanya. Nah, next stepnya setelah kita terjun ke perkuliahan, seperti yang kita tahu bahwasanya hidup itu dinamis, perubahan itu inevitable. Bisa saja ketika di perkuliahan kita baru menemukan tuh karir apa yang pengen kita tuju. Menurut lo nih, ketika kita udah tahu, tapi kita berada di jurusan yang salah, apa yang kita bisa lakukan supaya ketika kita lulus nanti, kita itu mempunyai kesempatan lebih besar untuk meniti karir di bidang yang kita mau, walaupun jurusan kita berbeda. Kalau misalnya tadi itu kan aturan untuk orang yang di umur 18 ya, lebih sederhana kan. Bukan aturan lah, tapi suggestion lah. Tips lah untuk teman-teman kita. Untuk kalau kalian tuh di umur 18 di mana referensinya belum banyak gitu. Benar. Nah, kalau misalnya lu tuh udah ada di ujung perkuliahan dan lu udah termasuk di young adults ya, di mana lu dewasa muda gitu kan. Untuk menentukan kehidupan lu tuh mau ke arah mana gitu kan. Kira-kira dulu lah, belum sampai yang verdict gitu tuh enggak. Nah, dan jurusannya menurut berbeda. Menurut gue ya Hari, itu tuh satu pertanyaan yang gue tuh dulu salah dan gue nggak ditanyain itu karena ya gue nggak tahu, orang tua gue nggak tahu gitu ya. Tapi kalau
ada satu pertanyaan yang akan gue tanyakan ke orang yang baru lulus ya. Itu adalah, oke, semua orang pengen sukses, bener gak sih? Kayak sukses itu adalah suatu yang ditanamkan gitu, bahwa lu tuh harus sukses gitu kan. Oke, fine, kita anggap semua orang pengen sukses ya. Tapi kemudian yang jarang dipertanyakan, yang bener-bener jarang dipertanyakan tuh adalah arti sukses buat lu itu kayak apa, lu harus jelas. Itu nomor satu tuh itu dulu. Dan itu harus benar-benar dikulitin, dikupas sampai sejelas-jelasnya, baru kemudian lu tahu mau menavigasi hidup lu tuh mau kemana. Karena setelah lu jelas dengan itu, lu tuh nggak lagi peduli dengan, bukan nggak lagi peduli ya, lu tidak lagi bingung gitu, kayak sway all around gitu. Soalnya gini, gue kasih contoh yang real ya. Pada saat gue lulus, gue tuh tidak pernah dipertanyakan itu, sehingga gue tuh ngikutin sukses orang, apa yang kata orang. Bener banget. Kayak misalnya, karena gue nggak pernah benar-benar ditanya, dikritisin pikirannya kayak kenapa lo pengen sukses kayak gini, kenapa nggak kayak gitu, kenapa kayak gini. Jadi sampai gue tuh benar-benar yakin gue tuh nggak pernah. Akhirnya gue ngikutin orang kayak, oh gue harus kaya, oh gue harus kerja di kantor, oh gue harus naik jabatan gitu-gitu. Dimana gue tidak pernah mempertanyakan kenapa gue menginginkan itu gitu. Nah setelah kesini, semakin gue baca banyak buku, akhirnya gue nanya, oh pertanyaan gue tuh salah gitu loh. Harusnya gue tuh nanya dulu kayak, oh arti sukses buat gue dulu tuh apa. Nah makin kesini gue tuh ngerti bahwa buat gue kesuksesan itu adalah ketika apapun yang gue kerjakan itu mengizinkan gue untuk tahu bahwa apa hasil dari pekerjaan gue ini membuat orang merasa lebih baik. Itu kesuksesan buat gue. Makanya kalau gue dengar kayak orang cerita kayak dari terima kasih ya kak karena podcast ini kayak gini, nah itu sukses buat gue. Itu adalah kesuksesan terbesar buat gue. Nah akhirnya karena itu adalah rasa sukses buat gue tuh mengejar ke arah situ dengan cara yang gue tahu, yang gue bisa gitu. Itulah dimana akhirnya ya kalau kalian mulai dari mempertanyakan dulu sukses itu yang kayak gimana buat aku, baru kemudian kalian tahu kayak bagaimana kalian harus networking, kemudian kalian tahu harus menyelesaikan masalah yang seperti apa, dan kemudian kalian tahu harus belajar mulainya dari mana. Karena gini, kita tuh sering salah ya, kayak kalau kita tuh udah lulus kuliah kita merasa oke, this is the end of the learning process gitu. Padahal enggak loh. Benar. Lulus kuliah itu tuh kalian baru cuma dimodalin belajar, itu kayak gitu caranya belajar di hidup. Nah setelah kalian lulus lah, itulah baru proses belajar yang benar-benar dimulai itu dari situ. Ibaratkan telur itu cuma cangkangnya doang. Iya, kayak lu tuh baru benar-benar mulai belajar soal hidup tuh dari ketika lu lulus kuliah itu. Benar. Nah kemudian pertanyaannya, gue harus belajar apa? Nah itu berarti lu harus mulai dari masalah seperti apa yang mau lu pecahkan. Dan kemudian lu harus bertanya ke orang seperti apa. Lah itulah learning proses lu tuh dimulai dari sana gitu loh. Jadinya tapi kemudian itu tidak akan kemana-mana kalau lu menjawab pertanyaan yang salah. Kalau itu tuh tidak mendekati kesuksesan yang lu mau, ya lu jadi belajar apa gitu loh. Apapun yang lu pelajari jadi gak ada artinya karena buat apa gitu. Tapi kalau misalnya lu tahu bahwa ya kayak tadi misalnya gue pingin apapun yang gue kerjakan adalah untuk bisa membuat orang lebih baik gitu ya. Menjadi lebih baik. Berarti kan guanya harus lebih baik kan. Sehingga gue tuh jadi tahu kayak gue harus baca buku ini, gue tuh harus belajar dari sini, kayak cara menjelaskan lebih baik itu kayak gini kayak gitu. Jadi itu kayak jadi satu spiral yang nyambung ke atas dan jadi satu gitu loh Hari. Tapi untuk mengerti sukses kita itu apa, rasa-rasanya di umur 18 sampai 22 ketika kita masih berkuliah, pada saat itu gue juga masih kesulitan tuh untuk ngedefine sendiri sebenarnya sukses gue itu apa. Gimana caranya gue bisa mendefine sukses gue sendiri? Aku juga mulainya bukan dari langsung menemukan kok. Itu kan prosesnya bertahun-tahun ya, painstakingly gitu, bertahun-tahun untuk menemukan gue tuh maunya ke arah mana. Tapi gue mulai dari satu hal yang gue pingin kalian juga lakuin. Apa tuh? Bayangin dulu kalian tidak mau kehidupan yang seperti apa. Bayangin kehidupan yang tidak kita inginkan. Iya, kehidupan Contohnya? kayak apa yang lu nggak mau. Kalau misalnya lu pergi ke kantor tiap hari sekarang gitu ya, terus lu mengerjakan kayak sesuai jurusan lu gitu ya, kayak tadi lu bilang, lu kerja sesuai jurusan lu, terus lu dapat gaji dan segala macamnya. Lu bayangin 50 tahun ke depan tuh lu mau mati sebagai orang kayak gini apa enggak gitu loh. Tapi kalau dibayangin aja kan kita sebenarnya nggak benar-benar bisa tahu kan perasaannya itu kayak gimana. Bukannya kita harus tapi kan mencobanya. Belum. Kalau mencoba itu kan nantinya. Tapi kan mencoba itu kan setelah ada desire kan Hari. Kan mencoba itu kan bukan kayak iseng tiba-tiba kan enggak. Lu kan ada desire untuk mencoba gitu. Tapi curiosity itu kan akan datang itu dari, pun kalau misalnya hanya kita pikirkan tapi kita nggak coba secara langsung, bukannya kita nggak akan mendapatkan real experience ya? Apakah kita benar-benar pengen melakukan ini atau enggak? Betul, itu kan setelahnya. Tapi mulainya itu loh, mulainya dari pertanyaannya itu
kan itu kan action setelahnya. Tapi mulainya untuk memulai action itu, memulai action apa yang harus gue lakukan itu adalah dari oke, gue nanya dulu, apakah kehidupan ini yang mau gue miliki? Kalau gue tidak mau kehidupan ini, apa yang harus gue lakukan? Jadi pada saat gue dulu mengerjakan farmasi gitu ya, gue tahu bahwa itu bukan kehidupan yang gue mau gitu. Tapi gue belum tahu kehidupan apa yang gue mau. Karena intinya adalah gue tidak mau itu terus terjadi seumur hidup gue sampai gue mati gitu ya. Akhirnya gue mencoba untuk keluar. Oh, baru mencoba hal baru lainnya. Iya. Oke. Tapi setidaknya mulai dulu kayak apa yang lu nggak mau dulu gitu loh. Jadi misalnya gue kasih contoh simpelnya ya. Kalau lu nanya ke cewek, lu mau makan apa? Itu susah. Jawabannya susah. Karena pilihannya banyak. Tapi kalau lu nanya kayak kamu hari ini nggak mau makan apa? Itu jawabannya dia akan lebih gampang. Dan dari situ lu lebih gampang lompatnya. Nangkap nggak? Ini tips untuk menanyakan kamu mau makan apa? Iya. Tapi beneran masalahnya itu bukan kadang gini ya. Oke, aku tahu cewek bermasalah. Tapi pertanyaannya itu juga bermasalah. Cowok juga bermasalah. Tenang aja. Pembelaan buat cewek-cewek. Kalau misalnya cewek ditanya mau makan apa, itu tuh susah jawabnya karena pilihanku tuh ada sejuta makanan gitu. Ya laki-laki juga susah tau. Iya, tapi kalau misalnya aku ditanya kayak kamu hari ini nggak mau makan apa? Kayaknya aku nggak pengen makan nasi goreng sih gitu misalnya. Oke, udah kita makan mie gitu. Nah itu tuh kan kayak buat dia tuh udah oke gitu loh. Ya udah kita coba mie gitu. Perkara mie lu suka apa enggak ya itu urusan nanti. Tapi yang udah pasti lu tidak lakukan adalah apa yang lu tidak mau. Jadi kalau lu nanya kayak gimana caranya untuk nemuin kita tuh harus kemana gitu. Lah mulai dulu sama mempertanyakan diri lu. Yang lu mau sekarang, yang lu lakukan sekarang ini yang lu mau atau enggak gitu. Nah itu yang mau gue tanyain ke lu sebenarnya Hari. Pada saat lu akhirnya mencoba ini, itu kan bukan karena lu tahu lu mau mencoba specifically podcast kan. Bukankah pada saat itu lu mulai dengan lu nggak mau kehidupan yang itu gitu loh. Iya benar-benar. Yang lu tanyakan ke diri lu kan bukan kayak apakah gue mau podcast kan bukan. Iya. Tapi kayak gue nggak mau kehidupan yang ini ya nggak sih? Jadi mungkin proses berpikir gue pada saat itu sebelum memutuskan untuk membidah karir adalah pada saat gue kuliah. Ya seperti yang pernah gue ceritakan, gue pernah mengalami kemalangan gitu di jurusan gue. Dari situ gue mulai berpikir, apakah gue benar-benar mau berkarir di jurusan ini dan menjalani seumur hidup gue. Dan pada saat itu jawabannya enggak. Nah dari situlah baru dimulai journey gue untuk mengeksplor banyak hal baru. Mulai dari ikut lomba, belajar skill baru, belajar tentang public speaking, marketing, dan lain-lain. Bisnis termasuk networking. Itu tuh dimulai ketika gue tahu, ketika gue gak mau mengambil karir di jurusan yang gue ambil pada saat itu. Valid seperti yang lo bilang, ketika gue udah tahu dulu sesuatu yang gue gak mau, baru gue mulai untuk mencari sesuatu hal lain daripada hal yang gue mau untuk mulai belajar dari situnya. Dan dari sekian banyak eksplorasi itu baru gue menemukan kayaknya gue tipikal orang yang suka buat nge-create sesuatu, nge-create apapun itu. Karena pada saat itu gue juga sering ikut lomba, bikin create business plan, create marketing plan. Jadi gue suka proses planningnya itu loh. Memang kadang agak jelek di execution ya, cuman gue seneng proses planningnya itu. Nah, dan sekarang gue seneng proses planning konten. Karena selain gue seneng nge-planning konten apa yang pengen gue bikin, gue juga seneng tuh bahwasanya ternyata dengan bikin konten atau dengan mengerjakan sesuatu ini, impact-nya itu bisa kerasa gitu. Dan lebih dekat gitu. Nah, makanya itulah proses yang gue jalani. Jadi lu mulai dulu dari gue gak mau ini, terus apa yang gue mau gitu dulu kan? Iya benar. Nah itu karena memang mulainya harus dari situ dulu Hari kayak untuk mempertanyakan kayak so what success means for me gitu kan. Lah pertanyaannya tuh kemudian di breakdown dulu ke apa aku suka gak sih sama kehidupanku yang sekarang gitu. Aku suka gak sih kalau ini tuh adalah apa yang harus aku lakukan seumur hidup selama sekian puluh tahun gitu. Kalau jawabannya suka tapi lu lelah, ya udah berarti lu cari cara untuk resting atau lu cari cara untuk memodifikasi apa yang lo lakukan aja biar nggak boring gitu. Karena bisa jadi loh Hari lu tuh sebenarnya suka tapi lu muak aja atau lu lagi bosan atau apa itu ya udah jangan pivot. Iya burn out gitu ya. Lu resting, lu holiday apa segala macam. Tapi kalau benar-benar gue nggak mau mengerjakan ini, bahkan even tomorrow I don't want to do this anymore. Ya udah berarti lu harus mencari cara di sisa waktu lu hidup 24 jam itu ya dalam hari itu untuk lu mengeksplor hal lain gitu loh. Yes, explore hal baru. Menurut lo nih C,
Ketika kita pengen meniti karir sesuatu nih, ide itu berhubungan dengan jurusan kita atau tidak berhubungan dengan jurusan yang kita pilih pada saat kita berkuliah. Menurut lu apakah IPK itu penting? Oke, kalau gua dulu tuh gini, kalau kita dulu lu inget gak sih di ITB tuh ada yang dilarang ada 5. Ada. Sarip, iya. Suku, agama, ras, IPK dan ya. IP. Iya, 4. Ya kan, karena itu nggak boleh ditanyain, karena itu kayak penting banget, itu menentukan identitas lu tuh sebagai orang stupid atau smart gitu kan sebenarnya. Kayak gitu loh. Ya, jadi pada saat itu tapi itu ya, lucunya itu ditanamkan sejak TPB tau. Ditanamkan sejak lu masuk bahkan. Sebelum masuk bahkan. Ketika lu orientasi bahkan itu udah diwanti-wanti duluan loh sama mentor-mentor kita. Di brainwash. Iya, di brainwash. Bahwasanya sarip itu nggak boleh tanyain. Karena itu kayak holy grail gitu. Tabu banget. Tabu untuk dibahas di ITB. Gue nggak tahu ya apakah ini hanya berlaku di ITB atau universitas lainnya juga ya. Tapi itu yang berlaku di ITB sih. Nggak tahu ya kenapa kayak sehingga cara pikir itu yang membuat gue berpikir bahwa berarti IP tuh sepenting itu, ngerti, sesensitif itu untuk harus dipertaruhkan gitu. Nah, dan diperjuangkan. Karena cara pikir itulah gue tuh jadi kayak ya gue berarti harus sebaik mungkin gitu loh. Karena ya berarti karena gue berpikir semua orang juga berusaha sebaik mungkin gitu loh. Jadi gue merasa IP itu adalah sesuatu yang penting banget. Tapi semakin kesini, semakin gue sering dengar cerita temen gue yang HRD dan segala macamnya ya, bahkan yang misalnya pemilik bisnis untuk rekrutmen. Tapi gue gak tahu apakah ini masih relate ya. Itu kan 7 tahun yang lalu ya waktu gue lulus ya, Arif. 8 tahun yang lalu waktu gue lulus. Sekarang ini temen gue yang rekrut itu akan ngelihat justru IP-nya jangan tinggi-tinggi banget, tapi juga jangan rendah banget, jangan 1 gitu ya. Misalnya tuh gak kuliah kata dia. Tapi dia tuh harus nyari yang kayak 2 lebih, tapi juga gak boleh 3 tinggi banget. Karena menurut dia adalah itu anak yang tidak aktif atau tidak punya kegiatan di luar belajar gitu. Tapi masalahnya ya di ITB tuh ada orang yang IP-nya 3,9 tapi aktif juga gitu, ngerti gak sih? Lu juga termasuk tahu? Gue tapi gak setinggi itu IP-nya. Iya. Tapi lu, ya gue tahu lah kira-kira IP lu berapa lah. Tapi lu tinggi kan, dan lu aktif iya, lumayan. kan. Dan lu aktif kan. Iya itu dia. Makanya kemudian kembali lagi, apakah IP penting? Menurut gue IP itu tuh adalah sebuah bukti kalau lu cuma rajin kuliah aja menurut gue. Asal lu masuk terus, itu ya kemungkinan IP lu gak akan rendah-rendah banget. Enggak, gue gak setuju itu. Gue rajin masuk kuliah tapi IP gue gak tinggi-tinggi banget. Tapi kan lu gak ada buat 3 dong. Iya. Buat orang 3 tuh tinggi loh, Hari. Tapi buat ITB enggak. Gue ngerti. Buat ITB di bawah 3,5 itu kayak apa ya? Iya itu kayak jelek. Dosa itu gitu. Kayak lu gak cum laude gitu kan. Iya, kayak lu tidak berguna gitu. Gitu. Itu tuh ini it happens beneran, it happens gitu kan. Atau setidaknya kita rasakan lah ya pada saat itu. Jadinya jadi kalau nanya kayak apakah IP itu penting? IP itu penting menurut gua. IP itu penting untuk melihat apakah lu konsisten melakukan sesuatu. Apakah lu punya sebuah konsistensi untuk memaksa diri lu melakukan sesuatu even lu gak suka itu. Itulah bagaimana cara gue. Ya kan gue sekarang juga ngebantu rekrutmen kan di perusahaan gue. Kayak gue ngebantuin ngelihat gitu apakah anak ini oke gitu. Kemudian nanya IP itu penting gak sih? Menurut gue tuh lu bisa ngelihat apakah anak ini tuh punya sebuah grit untuk ya udah gue suka nggak suka gue harus tetap kerjain apa yang udah gue komit gitu. Untuk itu. Nah tapi IP itu cuma sampai situ doang. Nah sisanya itu adalah bagaimana lu bangun networking menurut gue. Kayak lu ikut di perusahaan apa? Lu ikut di komunitas apa? Kalau apa namanya? Unit. Lu ikut di unit organisasi apa? Lah. Lu ikut di organisasi apa? Atau lu jadi ya kalau kita apa yang namanya senat ya? Bukan. Presiden KM itu KM. KM ya itu KM lah kayak gitu. Apa lu aktif di politik kayak gitu. Nah itu akan menentukan lu tuh karakter manusianya seperti apa gitu. Jadi kalau nanya apakah IP itu penting meskipun lu tidak ada di jurusan yang lu tekuni gitu ya. Buat gua itu penting, masih ada pentingnya. Tetap masih ada pentingnya. Kecuali kayak misalnya lu tau Boris Bokir gak? Tahu. Dia kan hukum tuh, terus dia masuk ke stand up comedy. Ya kalau itu bahkan lu udah nggak butuh CV untuk masuk kan. Nah kalau itu itu udah sama sekali tidak berpengaruh gitu. Tapi kalau lu masih benar-benar masih mau mencari pekerjaan dan itu membutuhkan CV, ya kemungkinan besar IP lu akan ada pengaruhnya gitu. Jadi meniadakan IP sama sekali kayak terlalu naif juga sih. Berarti seharusnya yang lebih penting daripada sekedar IPK itu skill set gak sih? Iya. Skill set untuk melakukan sesuatu gak sih? Kayak misalnya kalau nih lu dihadapin dengan 2 applicants nih. Ada yang satu IPK-nya 4,0 dan satu lagi itu IPK-nya 3,5 tapi dia punya experience
ngerjain project A, B, C ini misalnya. Mana yang bakal lu pilih? Kalau experience di project itu nyambung sama gue, ya kemungkinan gue pilih itu. Tapi kalau nggak nyambung, juga buat gue sama aja. Tapi yang lebih penting daripada sekedar IPK menurut gue adalah skill apa yang lu miliki yang pengen lu gunakan atau yang berhubungan dengan karir yang ingin lu tuju ke depannya. Misalnya sesimpel di jurusan computer science gitu. Kan computer science kan banyak kan. Ada cyber security, ada sistem informatika, ada back end, front end. Kalau misalnya lu punya skill set tertentu misalnya di cyber security, gak peduli IPK lu 3 atau 2,5, kalau memang lu punya skill set di cyber security, menurut gue lu bakal dapat kerjaan aja di karir di cyber security aja kalau misalnya lu memang punya skill set itu. Menurut gue ya. Iya. Karena Rocky Gerung juga ini. Kenapa? Kenapa? Karena Bapak Rocky Gerung pernah bilang ijazah itu cuman tanda seorang tuh pernah sekolah. Tapi bukan berarti seseorang tuh pernah berpikir. Iya, intelijensi, bukan bukti intelijensi. Benar, itu dia. Bener sih. Karena gini Hari, karena kalau gue sebagai hiring manager ya misalnya, kalau gue ngelihat bahwa lu punya pengalaman di situ, itu tuh menandakan bahwa lu punya passion di situ, ngerti gak sih? Iya, itu juga. Bahwa lu punya kesukaan tertentu, kesukaan tertentu di situ gitu. Nah jadinya gue akan merasa kayak, oh anak ini mau belajar terus nih, karena dia punya passion di situ dan kalau gue pancing terus gue kasih masalah terus kemungkinan dia mau berkembang terus. Nah itu yang gue butuhkan sebagai seorang employer menurut gue. Itu tuh jauh lebih penting gitu daripada ya lu nggak pernah ngapa-ngapain, lu belajar doang. Tapi kadang gini ya, kadang-kadang tuh menurut gue mungkin tuh kalau ya kecuali lu cuma kuliah dan kemudian nge-game gitu, dan nge-game lu tuh bener nggak produktif ya, oke itu nggak bisa lu masukin ke CV. Tapi kadang gini, gue tuh baru tahu bahwa gue tuh dulu salah ketika gue bikin CV. Jadi kan gue tuh kan dulu kan nggak pernah cuma ngerjain satu kan. Gue tuh kan dulu kuliah ya plus punya ekstra kurikuler di sini. Tapi kan aku juga penulis kan. Nah gue tuh tidak pernah tahu bahwa ternyata skill set penulis gue ini tuh bisa harusnya mendukung gue untuk menemukan pekerjaan yang lebih cocok untuk ketika gue mencari pekerjaan. Tapi itu dulu sih 7-8 tahun yang lalu. Mungkin hiring manager pada saat itu juga belum kebuka banget kayak sekarang ya. Kayak mereka mungkin mencari orang yang monoton banget. Tapi kalau sekarang itu kalau lo punya skill set apapun di luar perkuliahan lo, itu kan sangat membantu karena kan dia akan melihat passion lo tuh di mana gitu loh. Dan hiring manager juga bakal tahu karakter lo tuh seperti apa dari hal-hal yang lo kerjakan. Itu membantu banget sih. Aku pernah dengerin si Stephen Bartlett, dia tuh ngomong bahwa yang paling susah dari meng-hire orang adalah membaca karakternya, karena itu akan menentukan kualitas pekerjaan dia kan. Dan bener sih sebenarnya apa ya, hard skill itu cuma menurut gue cuma 10 sampai maksimal 20% dari pekerjaan lo, sisanya itu soft skill sih. Iya benar banget. Jadi ya mungkin ini advice atau enggak saran lah dari kita-kita yang udah pernah berkuliah terus meniti karir di karir yang berbeda dengan jurusan kita, adalah kalau misalnya kalian masih SMA, ya kalian boleh memproyeksikan dulu kira-kira kehidupan seperti apa yang kalian inginkan. Baru dipecah tuh. Benar. Baru dipecah jurusan kalian tuh lebih ke STEM atau non-STEM. Dan kalau misalnya kalian udah berada di jurusan dan udah mau lulus nih, mau cari kerjaan, kalian harus nyiapin skill set tertentu dulu. Kalian mau bekerja di karir seperti apa. Dan kalau bisa sih memulainya sedini mungkin ya. Dan tentuin, dan tentuin sukses menurut kalian tuh apa. Supaya kalian tidak mengikuti arus sukses orang lain yang superficial gitu. Gak enak. Bener, yang superficial dan tidak realistis gitu. Ya mungkin itu aja keresahan gue di minggu ini. Dan mungkin ada sesuatu yang bisa kalian pelajari dari keresahan dan pengalaman kita selama ini. Pengalaman jelek kita lah. Ya pengalaman yang kita butuh bertahun-tahun untuk belajar lah. Bener, dan sampai sekarang kita juga masih terus belajar. Yep. Dan mungkin itu aja buat hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Until next time, bye-bye. Bye.